Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Musibah TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebagai hamba yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu bersyukur atas nikmat, atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dengan tetesan darah beliau, tetesan keringat beliau bersama keluarga dan para sahabatnya untuk mendakwahkan risalah Islam, mendakwahkan agama Islam supaya meluas, supaya tersebar di seluruh muka bumi ini. Pemirsa Musibah TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering dengar kajian ataupun para ustadz mengatakan marilah kita bersyukur. Hendaknya sebagai seorang hamba selalu bersyukur. Akan tapi banyak di antara kita yang oh iya, tahu bersyukur, cuman dalam kesehariannya mereka lupa apa hakikat bersyukur itu. Karena bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja. Bersyukur itu tidak hanya membaca doa setelah bangun tidur, tidak hanya itu. Akan tapi syukur itu lebih luas. Ternyata sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya syukur itu ada 3 rukun. Apa saja rukun syukur yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita amalkan? Yang pertama adalah mengakui dan menyadari bahwasanya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat yang kita dapat, karunia yang kita dapat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan, menganggap bahwasanya nikmat yang didapatnya, keberkahan yang didapatnya, karunia yang didapatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu yakin dan percaya apa yang ada di dunia ini, apa yang dia peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kufur maka ia lalai. Ia tidak menyadari bahwasanya nikmat yang dia pegang, nikmat yang dia miliki itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, mutiran nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nasi syakiran wa minhum kafirun. Qalu hadhihi rahmatullah wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Artinya ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada pula manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Kemudian orang yang kufur nikmat Allah adalah orang yang berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya ini adalah rahmat, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering kita dapati adalah nikmat hujan.
Banyak di antara manusia yang tidak menyadari bahwasanya hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tatkala turun hujan, mereka mengatakan, "Ya hujan. Kok hujan?" Mereka menyesal karena turunnya hujan. Mungkin karena ada acara, mungkin ada karena sedang di jalan lagi safar dan lain sebagainya. Mereka sering mengeluhkan tatkala turunnya hujan. Padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menyadari nikmat sekecil apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun syukur yang kedua, rukun syukur yang perlu kita laksanakan setelah menyadari dan meyakini nikmat itu datangnya dari Allah adalah menyebut-nyebut nikmat tersebut. Mungkin kebanyakan dari kita, dan ini adalah hal yang wajar, kebanyakan dari kaum muslimin sering menyebut-nyebut kesulitan, sering menyebut musibah daripada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sering menyebut kesulitan yang kita hadapi. Kita sering mengadukan kepada orang lain apa musibah yang menimpa kita, kejadian buruk yang menimpa kita. Padahal di antara banyaknya kejadian buruk, banyaknya musibah yang menimpa kita, lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tapi apa? Kita sering lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu yang telah diberikan kepada kita. Maka di sini saya mengingatkan kepada pemirsa sekalian untuk menyebut-nyebut kembali nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga adalah menggunakan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan amal-amal soleh semaksimal mungkin. Karena tanpa menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah untuk dalam rangka ibadah, maka kita bisa menjadi hamba yang kufur. Betapa banyak orang muslim yang mereka diberikan nikmat sehat, akan tapi mereka menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin ketika diberikan waktu luang, mereka tidak menggunakannya untuk amal ibadah, tidak menggunakannya untuk membaca Al-Quran maupun belajar agama. Akan tapi mereka menggunakannya dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dengan hal-hal yang tidak berguna. Seperti itu. Oleh karenanya di sini saya mengajak diri saya pribadi dan pemirsa sekalian untuk menggunakan setiap nikmat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat dan karunia, maka marilah kita menggunakannya dengan amal soleh, menggunakannya dengan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tugas manusia terutama kaum muslimin di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Muisbat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian 3 rukun syukur yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah menyadari dan meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua adalah menyebut-nyebut nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk pemirsa sekalian, dan menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa memperbaiki diri agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.